Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak dapat dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Baca juga 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Keselamatan yang pasti. Saudara-saudara, ada orang-orang yang berpikir dan merasa bahwa mereka telah diselamatkan, padahal tidaklah demikian. Jika seperti ini, bagaimanakah kita bisa mengetahui secara pasti apakah kita sudah diselamatkan atau belum? Kita bisa mengetahuinya dengan cara-cara seperti berikut. Pertama, kita mengetahui bahwa kita diselamatkan ketika kita menjalani kehidupan yang beriman dan selalu hidup menuju kepada keserupaan Kristus. Markus 4 ayat 21 dan 22. Jika ada terang Injil atau keselamatan dalam diri kita, kita pasti akan bersinar, karena terang itu akan terlihat. Firman Tuhan katakan, "Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Matius 5, 14 dan 16. Saudara-saudara, usaha dan perbuatan baik manusia tidak menyelamatkan, tetapi perbuatan baik menyatakan keselamatan karena ada iman yang sejati. Apakah kita sudah diselamatkan atau belum? Seperti yang Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Yakobus 2 ayat 20. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apakah kita menghasilkan buah-buah roh? Galatia 5 ayat 22 dan 23 yang mengatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kemudian ujian yang sebenarnya tiba ketika hal-hal buruk sebagai ujian iman terjadi pada diri kita. Apakah kita akan terus percaya kepada Yesus dan buah roh itu tetap ada? Apakah kita akan memuji ataukah mengutuk Dia? Ayub pasti memiliki iman yang sejati, karena dia memuji Allah sekalipun dia harus melalui berbagai ujian dan pencobaan seperti itu. Yang dia katakan, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Ayub 1 ayat 21. Baca juga ayat 13 ayat yang ke-15. Kedua, kita mengetahui bahwa kita sudah diselamatkan jika kita mampu untuk menghargai firman Allah. Kita akan memiliki telinga yang peka secara rohania untuk mendengarkan dan memahami firman Allah. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita.
1 Korintus 2 ayat 11-12. Jika kita mampu melakukan hal ini, bisa dipastikan bahwa Roh Kudus berdiam dalam diri kita, menolong kita untuk memahami dan menerapkan firman Allah dalam kehidupan kita. Apakah kamu melihat dirimu bertumbuh dalam iman, semakin mengenal Allah dan firman-Nya? Bukan hanya minum susu, tetapi juga makanan-makanan yang keras dari firman Allah. Itulah yang Yesus maksudkan ketika Dia berkata, "Dan kepadamu yang mendengar, lebih banyak lagi yang akan ditambahkan kepadamu." Markus 4 ayat 24. Kamu akan mendapat semakin banyak dari firman ketika kamu mampu untuk menerimanya dan menjadikannya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, setiap orang beriman harus bisa diuji dengan pertanyaan, apakah aku mampu membedakan kebenaran dari kesalahan, kebaikan dari kejahatan? Karena iman yang bertumbuh karena firman, maka ia dapat membedakan seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, memastikan keselamatan di dalam diri kita, maka kita akan melihat bagaimana kerinduan dan kehausan kita akan firman Tuhan. Iman dalam Kristus Yesus merupakan jaminan keselamatan. Inilah yang diberitakan dalam Injil. Terimalah Injil, maka engkau akan selamat. Haor Ministry.